semuanya, jumpa lagi di channel aku. Penjual online yang baru memulai suatu bisnisnya, mereka pasti bingung gimana menentukan produk yang akan mereka jualkan. Nah, di video aku kali ini aku mau bahas gimana menentukan produk yang dijual di jualan online berdasarkan pengambilannya. Simak terus ya video aku sampai selesai karena video ini bermanfaat banget untuk kita para pemula ya. Tiga cara pengambilan produk untuk jualan online kita. Dari yang pertama, cara pengambilan produk dengan membuat brand sendiri. Kemudian yang kedua, pengambilan produk dengan cara membeli dari supplier ataupun grosir. Kemudian yang ketiga, pengambilan produk dengan cara kita bergabung sebagai partner ataupun sebagai reseller ya. Di sini aku mau bahas satu persatu dari tiga cara tersebut. Mulai dari yang pertama, membuat brand kita sendiri. Nah, sudah didengar pun membuat brand kita sendiri, tentunya kita membutuhkan modal yang banyak ya, karena kita harus membeli ataupun kita harus mencetak sendiri ide-ide dari kita itu untuk kita jadikan brand produk kita ini. Nah, untuk membuat brand kita ini gimana sih cara menentukannya? Untuk menentukannya, kita bisa membeli produk yang kosongan, artinya nggak ada labelnya. Terus kemudian kita bisa tempel label kita. Nah, di sini dalam penempelan label di produk yang kosongan atau tidak ada nama brandnya itu, tentunya kita sudah mendapatkan izin dari pihak produksinya ya. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain atau memang kita memproduksi sendiri. Nah, cara membuat brand itu sendiri supaya bisa dikenal banyak orang sehingga penjualan kita berkembang pesat, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mulai dari riset pasarnya. Kemudian yang kedua, lakukan positioning. Kemudian yang ketiga, buat nama brand sendiri. Kemudian yang keempat, membuat slogan dari brand tersebut. Kemudian yang kelima, membuat visual logo dari brand tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus menentukan target marketnya. Cara pengambilan produk yang seperti ini tentunya ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya ya. Untuk dampak positifnya, kita lebih dikenal dengan brand kita sendiri ini karena berbeda dengan yang lainnya ya. Dan tentunya kita bisa meningkatkan peluang karir kita. Nah, untuk dampak negatifnya apa sih? Untuk dampak negatifnya karena resikonya itu lebih besar dibandingkan dengan pengambilan produk dengan cara lainnya, karena di sini apabila produk kita ini tidak dikenal orang, sehingga produk kita ini akan tenggelam. Jadi kita harus bisa memahami dengan cara riset pasar terlebih dahulu. Apa sih produk yang memang disukai orang, yang banyak diminati orang. Nah, disitulah kita harus membuat brand sesuai dengan minat target pasar kita ini. Kalau kita hanya sembarangan membuat brand yang dimana nanti akan menjerumuskan kita ke lubang kerugian, maka itu akan menyulitkan kita dan itu menjadi dampak negatif dari kita menentukan brand sendiri ini. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu mengambil produk dari supplier ataupun grosir ya. Nah, di sini kita juga butuh modal yang banyak karena kita harus stok barang-barang dari supplier tersebut. Nah, gimana sih
cara mencari suppliernya. Nah, kita bisa langsung mendatangi ke pasar produsen langsung ya, seperti contohnya di Tanah Abang. Nah, kemudian kita bisa mencari supplier-supplier ternama dan tentunya bisa dipercaya itu melalui media online. Kemudian yang ketiga, kita bisa langsung ke pabriknya. Dampak positif dan negatifnya dari cara yang kedua ini apa sih? Nah, untuk dampak positifnya tentu kita bisa lebih mudah untuk membangun kepercayaan kepada konsumen ya. Nah, karena kita langsung bertemu dengan konsumen, kita langsung berkomunikasi dengan konsumen, sehingga kita mengetahui apa kemauan dari konsumen tersebut. Nah, untuk dampak negatifnya ini resiko juga lebih besar karena kita stok barang bukan berdasarkan permintaan dari pelanggan, melainkan kita stok barang yang akan kita jual ini. Kita sudah stok banyak gitu kan. Nanti kalau resiko tidak terjual, nah kita juga akan mengalami kerugian kan. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu pengambilan produk dengan cara bergabung sebagai partner ataupun reseller ya. Nah, menurut aku untuk cara pengambilan produk yang ketiga ini sangat efisien sekali untuk kita sebagai penjual online yang memang modalnya tipis-tipis kan. Karena di sini dalam penjualan online sebagai reseller ini kita tidak memerlukan modal produksi karena kita menjual barang jadi. Artinya kita langsung mengambil barang dari supplier. Nah, kita hanya menyediakan barang-barang yang diinginkan dari customer kita. Sehingga kita memang benar-benar bisa memenuhi customer yang berkeinginan membeli produk kita ini tanpa kita stok barang terlebih dahulu. Sehingga resikonya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kita memang menyediakan barang yang sudah sesuai dari permintaan customer tersebut. Tidak ada stok-stok barang karena memang sebagai reseller ini kita hanya menyediakan barang sesuai dengan permintaan customer. Nah, gimana sih cara kita mengetahui permintaan customer? Tentunya kita memang menawarkan produk-produk dari supplier kita ini di media sosial kita, misalnya kan di media online kita. Nah, di situ mereka sebagai customer itu akan tertarik ketika melihat gambar yang kita tawarkan ini kan. Nah, setelah itu ketika mereka order, baru kita orderkan ke suppliernya. Itulah pengambilan produk secara kita bergabung sebagai partner ataupun reseller ya. Nah, untuk keuntungannya gimana? Keuntungan yang diperoleh ini memang sudah ditentukan karena keuntungannya itu dari selisih harga kita pengambil dari supplier ke customer itu. Nah, pasti ada selisihnya kan antara kita mengambil dari supplier dan kita jual kembali ke customer tersebut. Nah, itu adalah keuntungan yang kita peroleh. Dari penjelasan aku di atas mengenai 3 cara pengambilan produk untuk jualan online kita, nah, kita harus bisa menentukan produk yang akan kita jual ini dari mana asalnya. Nah, itu kita harus pikirkan terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan modal yang kita punya. Kemudian yang kedua, target dan tujuan bisnis kita ini. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Kalau kalian mau memulai bisnis online kalian, nah kalian harus benar-benar matang memperhatikan 3 hal ini ya. Karena di sini kita jualan online, intinya kita akan memperoleh penghasilan dan keuntungan yang setidaknya banyak ya. Kalau kita cuma dapatnya sedikit-sedikit, nah itu kita akan rugi dalam tindakan kita, dalam aktivitas kita, itu sangat rugi sekali kan. Jadi, dalam menentukan target kita adalah atau tujuan kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari jualan online ini. Nah, semoga video aku ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa dukung channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan share. Tentunya yang belum subscribe channel aku, subscribe terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.